Mudah-mudahan tampilannya ada ya. Oke, ini udah muncul tampilannya? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke sebentar. Oke. Oke, ini kalian kelas apa ya? Kelas A, Ibu. Oh, kelas A, oke. Ya, kita akan masuk. Oke. Nah, kita akan review ya terkait dengan materi yang udah saya sharekan di grup. Mudah-mudahan kalian sudah baca dan kalian sudah pelajari. Nih, jadi saya akan bahas sedikit ya. Oke, metode dalam analisa jabatan atau kita analisis jabatan ya. Jadi kita bisa melakukan wawancara langsung sama si pemegang jabatannya. Kemudian kita juga bisa wawancara ke atasannya, bawahannya, partner kerjanya, atau kliennya, klien dari pekerjaannya. Kemudian kita juga diskusi ya dengan tenaga ahli. Jadi kalau misalnya kalian mau wawancara menganalisa jabatan tentang kepala sekolah, kalian boleh diskusi dengan tenaga ahli. Berarti siapa? Mulai dari ahli di bidang analisa jabatan dan juga orang yang memiliki pengalaman panjang dan pejabat yang membawahi kepala sekolah, misalnya seperti itu ya. Terus kalian juga bisa membuat kuesioner, daftar pertanyaan yang nanti akan diisi oleh si pemegang jabatan. Kemudian nanti kita akan konfirmasi terkait dengan jawaban-jawaban yang dia kasih, gitu ya. Nah, bisa juga kita membuat atau membaca catatan kerja karyawan ya. Nah, jadi misalnya si karyawan tuh punya logbooknya atau punya catatan kerja. Nah, boleh tuh kita baca dari hasil seperti itu, ya. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan observasi langsung ya. Observasi langsungnya bisa kita lihat gitu ya, atau kalian boleh menggunakan CCTV. Jadi kalian lihat aktivitas si pekerja itu kesehariannya apa aja, gitu ya. Itu kemudian juga kita better melakukan kombinasi ya, kombinasi dari berbagai metode yang kalian akan tetap gunakan ya di dalam proses analisa jabatan. Nah, untuk tahapan interview, kalian masih ingat ya open-ended itu kalimatnya apa atau structure standard question? Oke, ada yang masih ingat open-ended itu apa? Coba temennya. Friska Megia, apa open-ended tuh? Friska Megia ada? Kalau kameranya sih ada. Hadir, Bu. Biasanya saya ngelihatnya cuma dahinya Friska aja. Iya, ada, Bu. Ada. Masih ingat nggak open-ended itu apa? Pertanyaan terbuka yang biasanya dijawab ya atau tidak. Itu, Bu. Oke, good. Oke, kalau structure standard question, oke, siapa ya? Nisa Nur Alfilail. 7111811013 yang gambarnya anak ayam. Oke, Nisa ada? Iya, Ibu, ada, Bu. Masih ingat structure standard question itu apa? Benar, Bu. Pertanyaan yang terstruktur gitu bukan, Bu? Yes, gimana tuh maksudnya pertanyaan terstruktur itu? Lupa, Ibu. Oke. Ada yang mau bantuin, Nisa? Ilham Mauludin. 7111811031. Ilham. Yang gambarnya, siapa sih namanya tuh? Channel ya? Yang di film Minion. Yuk. Ilham? Iya, Bu. Mau ngasih komen, pendapat tuh?
struktur standar Paling question tuh nambahin yang Bu, kalau gimana? struktur standar question tuh jadi pertanyaannya tuh kayak apa ya Bu ya? Bercabang gitu Bu. Kalau nggak salah bercabang, tapi memang sudah terarah aja Bu pertanyaannya. Ada Oke. kayak ada panduan gitulah Bu. Ya, ada panduannya ya. Jadi sudah ada panduannya dan kita mengajukan pertanyaan sesuai dengan panduan yang sudah kita buat itu saja ya, tidak berkembang kemana-mana. Tapi artinya berarti kita bikin daftar pertanyaannya itu detail banget ya. Oke. Nah, kita juga di dalam proses analisa jabatan tidak boleh hanya menggunakan single data ya. Jadi nanti teman-teman pas latihan pengambilan job analisis ya, makanya saya kasih waktunya cukup panjang ya. Jadi mulai minggu depan, terus minggu depannya libur, berarti kalian punya waktu 2 minggu sebelum kalian presentasi. Kalian punya waktu 2 minggu untuk mengambil data dalam proses analisa jabatan. Nah, di dalam proses analisa jabatan ini kalian jangan gunakan hanya misalnya wawancara aja gitu ya, atau misalnya hanya observasi aja, tapi kalian gunakan multi-rater ya, multi pendekatan. Nah, biar apa? Biar nggak bias tuh pendapatnya, jadi nggak subjektif hanya dari pendapat si orang yang pemegang jabatan aja gitu ya, atau misalnya hanya sekedar wawancara kepada atasan si pemegang jabatan, enggak ya. Jadi kita harus secara integratif agar hasilnya representatif ya. Nah, kalau analisa juga analisa. Kalau observasi juga jangan hanya sekali 1 jam ya, enggak ya. Jadi 1 harian kalian observasi. Terus mungkin berapa hari kemudian kalian coba observasi lagi, apakah aktivitas yang dia lakukan ketika kalian observasi pertama kali itu sama enggak dengan aktivitas yang dia lakukan ketika kita melakukan observasi di hari berikutnya. Gitu ya. Nah, kita juga boleh tanya tuh hari-hari sibuknya hari apa aja. Nah, jadi kita bisa mengamati sesuai hari sibuknya. Atau misalnya kalian tanya biasanya paling banyak aktivitas itu yang targetnya harus tercapai itu di waktu kapan? Nah, itu juga boleh ya kalian observasi di hal tersebut. Biar apa? Biar kalian lihat. Nah, kalian tanya waktu paling sibuk dia kapan atau waktu paling dia santai hari apa biasanya ya. Hari Jumat, oke. Kalau gitu kalian observasi tuh pas hari Jumat misalnya. Lihat ketika dia santai, dia bilang dia itu santai, itu aktivitasnya apa aja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak sempat kalian datang ke sana, kalian boleh gunakan video atau CCTV ya untuk memastikan aktivitas dia itu seperti apa. Karena kalau video atau CCTV itu udah akurat ya, memang real aktivitas itu yang dia lakukan. Oke, kemudian kalau misalnya pekerjaannya tuh yang repetitif sama tiap hari ya gitu ya. Nah, ini juga kalian harus hati-hati gitu ya. Kalian tanya, adakah selama dia bekerja dalam 1 minggu atau 1 bulan itu aktivitas yang memang berbeda dari kebiasaannya? Kalian boleh tanya seperti itu ya. Oke, pastikan itu waktunya ya. Waktu sibuknya misalnya di jam, jangan pas kalian observasi itu di jam 12 sampai jam 1 misalnya, itu adalah waktunya istirahat. Jadi kan nggak dapat juga ya kalian observasinya. Oke, kemudian juga untuk kuesioner ya. Boleh nggak sih sebenarnya kita menggunakan close-ended question? Sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi better sih close-ended question itu tidak kalian lakukan di sesi wawancara, tapi kalian masukkan ke dalam kuesionernya, gitu ya. Jadi kalian tinggal bikin kuesioner aja, gitu ya. Nanti tinggal tanya tuh sama si pemegang jabatannya ya, gitu. Apakah dia memang melakukan ini atau seperti apa ya. Oke, kalau misalnya di antara kalian ada yang mau tanya, boleh langsung ya. Takutnya saya menganggap kalian nggak bertanya tuh udah paham semua ya, atau misalnya kalian nggak ada yang nanya karena kalian menganggap apa yang saya katakan benar semua, padahal mungkin ada beberapa hal yang saya keliru atau tidak update ya. Jadi kalian boleh kasih masukan. Oke, nah ketika kita melakukan analisa jabatan, sebenarnya fokus kita adalah kita melakukan wawancara kepada si pemegang jabatannya. Tapi boleh nggak kita mewawancara si mantan pemegang jabatan itu? Misalnya kalian mau melakukan analisa jabatan presiden, misalnya, gitu ya. Sekarang tahun depan, 2 tahun lagi, 2024 kita akan melakukan pemilu, misalnya.
Terus hari ini kalian melakukan wawancara terhadap Bapak Jokowi sebagai presiden pemegang jabatan. Terus selain kalian wawancara Bapak Jokowi, kalian juga melakukan wawancara kepada presiden sebelumnya, misalnya SBY. Nah, itu bisa begitu ya. Karena nanti bisa kita bandingkan, ada nggak informasi-informasi yang sebenarnya itu menjadi aktivitas job desk-nya misalnya, atau menjadi ada satu prasyarat tertentu, atau memang itu adalah pekerjaan tambahan atau menjadi khususnya gitu. Oke, kemudian dalam proses pengambilan data, minimal kalian gunakan 2 metode, ya, misalnya wawancara dan observasi, atau wawancara dan menggunakan kuesioner. Wawancara, terus kalian juga analisa misalnya dari laporan kinerja yang ada. Itu boleh juga seperti itu ya. Nah, pastikan ketika kalian melakukan analisa jabatan, kalian mendapatkan partisipan yang memberikan kontribusi aktif. Artinya apa? Artinya memang dia juga memiliki kesediaan untuk berbagi informasi dengan kalian, mau terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan analisa jabatan yang kalian lakukan. Terus kalian juga bisa perhatikan, apakah orang yang kalian wawancara untuk analisa jabatan ini merupakan partisipan dari pekerjaannya. Jadi jangan sampai nanti misalnya Vira Lesmana sebagai ketua BEM misalnya, ya. Tapi sebenarnya dalam aktivitasnya Vira nggak melakukan tuh aktivitas ketua BEM. Jadi misalnya hanya sebagai boneka ya. Jadi misalnya hanya oke, dia jadi ini, tapi sebenarnya yang mengerjakan adalah di belakang, orang di belakangnya. Gitu ya. Jadi itu harus kalian pastikan juga. Atau misalnya Bu, kalau misalnya dia double job misalnya ya, jadi ketua BEM dan Karang Taruna. Nah, kalian harus pastikan bahwa yang kalian analisa itu bukan orangnya, tapi jabatannya. Jadi pastikan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ketika dia sebagai seorang ketua BEM, bukan ketua Karang Tarunanya. Gitu ya. Oke, terus kalian juga boleh ya minta data-data dari perusahaan. Misalnya visi misi, nilai, budaya, struktur organisasi, sejarah, job desk yang sebelumnya ada misalnya, atau job spesifikasi yang sebelumnya ada, atau evaluasi jabatan yang sebelumnya ada, atau misalnya data terkait dengan gaji atau perubahan organisasi, itu boleh ya. Itu menjadi data yang memperkaya proses analisa jabatan. Karena apa? Karena analisa jabatan itu progresif ya, terus-terusan berubah. Apalagi kalau dunia industri, dunia politik itu cepat berubah, ya pasti analisa jabatan itu juga terus mengalami perubahan. Seperti beberapa tahun ke belakang ini ya, banyak jabatan-jabatan yang menjadi cepat dilakukan analisa jabatannya. Karena apa? Karena ternyata dilihat si jabatan ini udah nggak penting di instansi atau di perusahaan, sehingga apa? Dihilangkan. Atau si jabatan ini menjadi bertambah aktivitasnya, atau ada aktivitas baru, ada jabatan baru, gitu ya. Tuntutan misalnya seorang dosen tahun 1999 misalnya ya, menjelang tahun 2000 dengan tuntutan job desk seorang dosen tahun 2024 itu berbeda. Gitu, sangat-sangat berbeda. Gitu ya. Kalau dulu mungkin kalian belajar hanya di kelas ya, by Zoom aja gitu ya. Kalau nanti kalian sebenarnya belajar nggak harus dari saya. Kalian boleh belajar dari mana aja. Dan artinya dosen juga dia harus berkreatif, inovasi, memberikan perkuliahan tidak hanya by Zoom di kelas begini aja. Misalnya nanti Mas saya nggak usah ngajar begini ya. Jadi nanti saya ketemu dengan kalian hanya kalau misalnya ada sesuatu hal yang kalian ingin tanyakan atau diskusikan gitu ya. Oke. Sebentar. Nah, kemudian di dalam proses analisa jabatan, metode yang spesifiknya apa yang harus diperhatikan gitu ya? Elemen metodenya apa? Gitu ya, elemennya seperti apa? Terus juga position analysis questionnaire. Jadi kita membuat questionnaire-nya. Kemudian terkait juga dengan functional job analysis. Jadi kita bisa mendapatkan analisa fungsi dari si jabatan itu seperti apa.
Kemudian juga critical incident teknik. Jadi kita mengajukan pertanyaan terkait dengan aktivitas-aktivitas kritikal ya yang memang dia lakukan di dalam jabatannya saya saat ini, gitu ya. Oke. Nah, ada yang juga yang disebut dengan job element method apa ya? Nah, kalian perhatikan tentang KSAOS-nya ya. Jadi ini nanti KSAOS itu udah hatam ya, udah hatam di luar kepala ya. Kayak kemarin nih, saya ada tugas ya dari Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan pelatihan buat para pegawai Kemenaker ya, karena ini programnya akan di launching tahun depan bulan Februari oleh Presiden Jokowi, jadi kita harus mempersiapkan tenaga-tenaga ini. Nah, ada yang disebut dengan narasumber utama atau psikolog utama dan narasumber pendamping atau psikolog pendamping. Nah, yang disebut dengan psikolog utama adalah yang misalnya dia fokus aktivitasnya seperti apa, pengalamannya di bidang ini sudah berapa lama gitu ya. Nah, sedangkan pendamping boleh tuh yang masih berapa 1 tahun atau 3 tahun atau pengalamannya nggak terlalu banyak ya. Nah, di sini ketika saya mengelola orang-orang ya, jadi saya punya banyak orang ya, ada 6 psikolog utama, ada 12 psikolog pendamping. Saya harus mematchingkan ya antara si psikolog utama dengan psikolog pendamping, dia bisa berkolaborasi dengan siapa aja. Misalnya psikolog utamanya adalah dia Naufal. Nah, saya harus mengenali karakteristik, knowledge-nya, skill-nya, ability, dan ada karakteristik dari dia Naufal, ya, biar nanti saya akan matchingkan dengan psikolog pendampingnya, misalnya di antara Vira, Nindi, Ilham, nah, yang memiliki KSAOS yang nanti akan selaras dengan aktivitas dia Naufal yang mana. Nah, biar apa? Biar nanti pas aktivitasnya nggak saling tumpang tindih atau nggak rebutan gitu ya, biar tidak ada 2 nakoda dalam satu kapal ya. Nah, jadi kalian mesti begitu mau melakukan analisa jabatan tuh kalian mesti lihat ya, oh ini jabatan yang dianalisanya misalnya satpam. Knowledge seorang satpam tuh apa aja? Skill yang harus dimiliki apa aja? Ability-nya dan other karakteristiknya seperti apa? Ya, sama seperti kemarin ada meme-nya gini ya, katanya polisi Indonesia itu sekarang udah kalah ya, tidak memiliki customer service ya, atau sikapnya juga kurang wise ya. Bahkan dibilangnya polisi Indonesia kalah dalam memberikan pelayanan, kurang kurang ramah lah ya, kalah ramah dibandingkan dengan satpam BCA. Itu sampai ada ya istilahnya gini. Sampai akhirnya apa? Sampai waktu itu Bapak Kapolri itu bilang, ya, kalau gitu saya akan suruh anggota-anggota polisi saya untuk belajar tentang karakteristik orang, ada karakteristik ke satpam-satpam. Gitu ya, biar apa? Biar nanti karakteristiknya dapat tuh. Gitu ya. Oke ya, jadi kalian harus kenali si KSAOS-nya itu. Kemudian kalian juga mencoba menilai atau merangking unsur mana yang penting dalam melakukan pekerjaan itu. Gitu ya. Jadi di antara knowledge, skill, ability, and other karakteristik untuk jabatan ini, dia fokusnya di mana? Nah, sekarang saya mau tanya nih, Andini Wahyuning Tias nih, kalau seorang dosen, dia fokusnya di mana? Di knowledge, skill, ability, atau other karakteristik, Andini? Kalau menurut Andini mungkin di knowledge ya, karena dosen itu kan menyampaikan materi pada mahasiswa, kemudian berdiskusi juga sama mahasiswa, mungkin seperti itu Ibu. Oke, good ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi, kalau dosen fokusnya di knowledge dan skill misalnya gitu ya. Bagaimana dia mampu memiliki keahlian mentransfer ilmunya misalnya ya. Nah, jadi kalian juga lihat gitu. Kalau ini misalnya misalnya marketing. Nah, kalau marketing kartu kredit itu fokusnya di mana ya? Nah, ya, apakah dia penekanan utamanya di skill, knowledge, ability, and other karakteristik. Nah, biar apa? Biar nanti kalian bisa tahu profilnya orangnya di mana nih kuatnya. Gitu ya. Jadi kalian akan nanti terbiasa begitu lihat orang, oh ini mah Anita misalnya. Wah, Anita skill-nya bagus nih dibilang ini. Kalau gitu dia pasnya ya, pasnya di jabatan apa? Itu udah mulai jadi kebayang tuh melihat orangnya itu seperti itu ya.
Oke. Kemudian kita fokus pada karakteristik individu dan juga kita imbangi dengan metode yang lain. Nah, kalau critical incident teknik itu kita tanya terkait dengan hal-hal apa atau perilaku spesifik apa yang membuat si individu itu sukses di dalam di dalam pekerjaannya. Contoh misalnya seorang dosen, perilaku spesifik apa yang kita bisa bilang bahwa dia seorang dosen yang handal atau sukses? Apakah soal jam mengajarnya yang banyak? Atau jam prakteknya di luar yang banyak, atau yang mana, atau penelitiannya yang banyak. Nah, ya jadi kalian harus kenali, oh ternyata kalau seorang dosen itu dia bisa dibilang handal adalah ketika semakin banyak penelitian yang dia lakukan. Nah, sehingga apa? Kalau misalnya kita tahu, oh dosen itu harusnya banyak penelitian, jadi kalau begitu, kalian analisanya gini, untuk bisa duduk di jabatan dosen, berarti si individu itu harus memiliki kemampuan membuat penelitian. Sehingga nanti kalian bisa kasih masukan atau menjadi database buat perusahaannya. Kalau mau cari dosen, nah penekanannya bukan soal cantik atau tingginya, bukan soal lip service atau yang lainnya, tapi misalnya keaktifan dia di dalam proses penelitian. Gitu, karena kan fokus kita adalah tentang performa kerja ya untuk mencapai goal perusahaan, gitu ya. Oke. Bentar. Oke, kemudian bagaimana misalnya si informasi mengenai apa sih yang membuat dia menjadi perform dalam pekerjaannya, itu bisa kita tanyakan lewat wawancara atau misalnya kuesioner. Atau kita bisa tanya sama atasannya, kok Pak sampai bisa sih Muhammad Wahyu itu dibilang sebagai karyawan berprestasi. Nah, ya kalau di McD itu ada apa? Crew of the month ya, suka dipajang kan fotonya. Nah, apa sih kriterianya sampai dia disebut sebagai crew of the month? Gitu ya. Jadi kita bisa informasinya dapat dari situ. Oke, atau position analysis questionnaire. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur mengenai berbagai macam pekerjaan dan itu nanti kita akan kelompokkan menjadi 6 kategori ya. Nanti di sini ada namanya question analysis question itu daftar pertanyaan itu banyak, nanti diisi sampai akhirnya kita bisa dapat profil yang sangat rinci. Jadi untuk dia di jabatan ini aktivitasnya ngapain aja, dan kita bisa nanti membandingkan si jabatan itu aktivitas si jabatan itu dengan jabatan yang sama di perusahaan yang lain atau organisasi yang lain ya. Oke, kemudian nah, kalian kan pasti butuh input informasi ya. Jadi di mana kalian mendapatkan informasi? Jadi kalian harus kenali kalau kalian mau melakukan analisa jabatan di perusahaan, kalian harus searching informasinya kemana. Gitu ya. Oke, kemudian untuk dia bisa melakukan aktivitas kerjanya gitu ya, dia butuh informasi apa aja dan dia mendapatkan informasi di mana aja. Nah itu ya, kalian juga mesti pastikan juga seperti itu. Kemudian mental prosesnya juga harus kalian kenali. Terus misalnya dari sekian banyak aktivitasnya ada yang disebut dengan work output ya, jadi memang tugas yang harus dia lakukan, atau misalnya dia menggunakan alat bantu ya untuk menghasilkan outputnya. Kemudian di dalam jabatan itu dia melakukan menjalin relasi dengan pihak mana aja, gitu ya. Oh dia sebagai presiden direktur dia banyak berinteraksi dengan bawahannya. Bawahan yang mana? Yang jabatannya apa? Terus sebagai presiden direktur selain dengan internal perusahaan dia juga melakukan interaksi dengan yang mana? Dengan siapa? Gitu. Oke. Oke, kemudian job konteksnya, gitu ya, fisik atau sosial konteks di mana pekerjaan itu dilakukan, misalnya outdoor, indoor, ya di lapangan misalnya gitu ya, atau menghadapi massa misalnya gitu ya, atau yang mana.
Nah, terus yang terakhir adalah ada karakteristik ya. Jadi karakteristik orang yang bisa kita anggap berhasil dalam melakukan pekerjaan tersebut ya. Oke, ini 6 kategorinya ketika elemennya ya. Jadi apa sih yang paling penting, extend-nya apa, berapa lama dia melakukan aktivitas itu. Jadi ditulis tuh ya, misalnya membuat laporan. Nah, membuat laporan tuh berapa jam? Itu harus ada hitungannya. Gitu ya. Bahkan waktu itu saya pernah belajar analisa jabatan dan menghitung beban kerja, itu sampai harus dihitung. Dia bikin laporan, berapa jam dia bikin laporan? Dia survei ke klien misalnya ya, berapa jam dia melakukan survei ke klien. Gitu ya. Jadi harus ada waktunya berapa lama. Oke, kemudian juga kita bisa memberikan satu kode-kode terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh si jabatannya ya. Jadi ini sebenarnya hanya pengetahuan aja untuk kalian ya. Oke, nah ini contoh PAQ-nya ya. Nah, kalian bisa tanya tuh gitu ya. Oke ya, jadi misalnya written material. Nah, ya nanti kalian kasih extend use-nya tuh. Oh, kalau satu tuh dia dominan banget tuh menggunakan itu, atau dua tuh sekali, 2 kali gitu ya. Atau terus-terusan atau seperti apa ya, ada keterangannya di extent of use. Oke, ini bisa juga kalian gunakan, ini contoh yang bisa kalian gunakan. Kemudian kalau kalian searching di internet, kalau kalian sedang ada di depan laptop, kalian bisa cari ONet ya. Nah, ini di ONet itu ya sebenarnya kalian bisa manfaatkan karena di situ ada banyak sekali data-data terkait dengan jabatan. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau melakukan analisa jabatan, sebenarnya kalian bisa bekali diri kalian sendiri dulu dengan ini, kalian searching dulu tuh. Gitu ya. Kalau di Indonesia ada nggak? Ada, namanya KJI, Kamus Jabatan Indonesia ya. Jadi biasanya setiap tahun itu akan dikeluarkan KJI baru. Karena apa? Karena setiap tahun ada penambahan atau pengurangan aktivitas pekerjaan di satu jabatan. Dan ada juga muncul jabatan-jabatan baru atau pekerjaan-pekerjaan baru. Gitu ya. Kayak sekarang apa? Content creator. Ya, desain ya. Yang tugasnya apa? Bikin caption misalnya di medsos gitu ya, biar menarik, atau bikin desain gambar, atau misalnya bagaimana jadi buzzer ya. Buzzer itu adalah kayak cyber ya, psikologi perang gitu, bagaimana kita mempengaruhi orang lain secara masif. Nah, itu tuh trennya tuh seperti itu. Jadi terkait dengan data, atau misalnya aktivitas yang terkait dengan pengolahan data. Oke. Kemudian functional job analysis ya. Data, informasi, pengetahuan, konsepsi, interaksi, pekerjaan, angka, kata, simbol segala macam ya. Jadi di sini data yang dia lakukan gitu ya, data yang dia hasilkan, data yang dia butuhkan di dalam pekerjaan itu. Kemudian people, di dalam jabatan itu berapa banyak orang yang berinteraksi dengan dia, gitu ya, siapa aja. Terus bisa jadi mungkin di dalam aktivitas pekerjaannya berapa banyak dia berinteraksi dengan mesin. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bunga Nadia, 7111811020. Bunga, ada Bunga? Ada Ibu. Oke, nah saya ambil yang paling gampang aja ya. Kalau dosen nih kira-kira functional job analysis-nya, data people things-nya apa aja ya? Mungkin dari people-nya itu kayak, kan dosen pasti ketemu sama mahasiswa banyak ya Bu. Terus kalau datanya itu pengetahuannya, seperti kata Ibu tadi, kayak penelitian-penelitian itu kan bisa masuk ke pengetahuan dosen itu sendiri ya Bu. Jadi kayak si pengetahuan dosennya itu. Terus kalau things-nya itu mungkin kalau dosen-dosen tuh biasanya mereka juga bakal menggunakan kayak laptop atau komputer ataupun printer seperti itu Bu. Kalau menurut Bu.
Oke, betul. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kita bisa lihat, oh jadi kalau dosen dia butuh data apa aja nih. Berarti kan misalnya buku-buku, e-book, jurnal gitu ya. Berarti kita harus lihat, berarti seorang dosen karena dia butuh data itu, dia harus mampu mencari datanya dari mana. Nah, ya. Terus people, oh ternyata mahasiswa tuh banyak tuh berinteraksi dengan dosen. Terus sesama dosen, sesama peneliti, sesama tenaga pendidik, atau segala macam. Terus things-nya, nah tadi ya disampaikan oleh Bunga bahwa dosen tuh misalnya pakai laptop, pakai printer, terus sekarang apalagi dengan era teknologi ya, jadi dosen juga berusaha untuk canggih ya, menggunakan perangkat-perangkat gitu ya. Jadi beda lah. Dulu saya ngasih contohnya, dulu ibu saya kan ini ya tenaga kesehatan bidan ya, terus dia lanjut sekolah lagi, terus dia jadi pengajar mahasiswa kebidanan. Ketika dia mengajar, dia banyaknya praktek ya, praktek bagaimana menolong ibu bersalin, misalnya segala macam lah gitu yang terkait dengan aktivitas. Tapi ketika masa pandemi sekarang gitu ya, ibu saya harus berjibaku agar dia bisa menggunakan laptop, Zoom, lampu sorot, video segala macam ya untuk proses mengajarnya. Nah, ya padahal dulu waktu dia sekolah jadi bidan nggak diajarin tuh cara menggunakan alat-alat itu. Tapi sekarang jadi perlu ya. Bahkan kalau nggak salah nanti ada mata kuliah yang memang membantu mahasiswa untuk bisa menggunakan perangkat-perangkat gitu ya. Kenapa? Karena sekarang tuntutannya adalah soal teknologi ya. Anak saya aja yang kecil tuh udah belajar bikin coding ya, di kelas berapa ya dia belajar coding tuh. Jadi sekarang udah bikin desain virtual background gitu ya, bikin poster, flyer, bikin video, bikin film kartun gitu ya, dia bikin film kartun singkat gitu ya, bikin yang bergerak ya, namanya film kartun gitu ya. Kenapa itu dilakukan dan diberikan pada anak yang lebih kecil gitu ya? Karena sekarang tuntutannya ya bukan soal gelar ijazahnya aja, tapi skill-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Bahkan ada satu perusahaan BUMN ya, yang setiap dia mau meluncurkan produk aplikasinya, dia mengundang haters netizen ya, hacker aplikasi komputer. Untuk apa? Meminta si hacker itu untuk menghack aplikasi gitu ya, untuk tahu apa? Untuk tahu bocornya ada di mana gitu ya. Jadi hacker juga sekarang tuh sebenarnya diundang ya. Jadi dia dapatnya tuh diundang. Jadi ada perusahaan, misalnya perusahaan A gitu ya, dia mau launching program apa, aplikasinya biar nggak dibobol, nah dia undang dulu hacker. Nah jadi si hacker ini berusaha untuk membobol si aplikasinya, berhasil nggak untuk membobol. Jadi nanti kelihatan tuh bolongnya di mana tuh si aplikasi itu. Itu sudah sampai seperti itu ya. Oke, nah ini contohnya ya. Ini dari Crown Shell, kalian bisa searching juga. Oke, sebentar. Nah, kalian boleh juga searching di online ya. Ini akan memudahkan kalian nanti untuk mengerjakan tugas analisa jabatan ya, pas tugas kelompok. Kalian searching dulu nih, gitu ya, di Onet terkait dengan ini udah lengkap semua. Jadi sebenarnya kalian akan mudah gitu ya. Tinggal kalian ke lapangan, tinggal klarifikasi aja gitu ya. Di sini udah hal-hal yang terkait dengan isi jabatan itu. Oke. Kemudian ini lewat aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, boleh. Tadi di slide sebelumnya, Bu, yang functional job analysis, itu kan ada yang hierarchy of work function. Itu tuh disesuaikan hierarkinya dengan hierarki apa ya, Bu? Berdasarkan apa gitu? Di slide yang mana ya? Yang 19, Bu, tadi sebelumnya. Nah, ini. Oh ya, ini ya? Ya, Bu. Ya, oke ya. Ya, makasih juga. Ya, nah ini adalah tahapannya ya. Jadi hierarkinya apa dulu nih? Gitu ya, ketika si jabatan itu melakukan aktivitas kerjanya di dalam upaya kita melakukan analisa jabatan gitu ya. Jadi misalnya hierarkinya yang paling rendah itu misalnya terkait dengan data itu mensintesakan
gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya dia melakukan koordinasi, inovasi misalnya. Atau tahapan berikutnya setelah melakukan koordinasi dia melakukan analisa. Nah, itu adalah hierarki mana aktivitas dia yang paling banyak terkait dengan si data itu. Gitu. Jadi nanti misalnya Anita sebagai seorang dosen, ketika dia menggunakan data itu lebih banyak digunakan untuk apa oleh Anita? Apakah menulis? Iya Bu, menulis. Oke, kalau gitu kalian kasih ranking tuh. Selain menulis apa aja? Menulis Bu, misalnya membuat analisa, terus membuat perbandingan. Oke, nah bikin kalian hierarkinya mana dulu tuh gitu. Paling rendah dia lakukan, kemudian yang paling meningkat yang itu menjadi fokus dari si jabatan itu. Gitu. Apakah si dosen fokusnya adalah menulis? Ya, atau sebenarnya menulis boleh sama asistennya atau boleh sama mahasiswanya, tapi sebenarnya misalnya dosen itu lebih banyak bukan di menulisnya tapi konseptualnya, misalnya seperti itu. Jadi maksudnya hierarki itu begitu ya, jadi bertahap. Tahapannya yang mana? Sama seperti mahasiswa ya, mahasiswa boleh ikutan organisasi nggak? Oh wajib gitu. Nah, tapi kalau secara hierarki mana dulu di antara perkuliahan, mengerjakan tugas, praktikum, dan ikut kegiatan organisasi gitu. Apakah si kegiatan organisasi menjadi nomor 1 misalnya ya, atau yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Tadi siapa yang nanya? Terlupa. Silvi Bu. Oh iya, ya jadi kayak gitu. Ya, Bu jadi izin memastikan lagi Bu. Ibu izin memastikan, jadi semakin tinggi angkanya berarti semakin sering dilakukan ya Bu? Iya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Yuk, ada lagi yang mau tanya? Sebelum saya akan masuk ke wawancara. Ya, jadi boleh ya nanti kalau ada yang tanya. Oh iya, kayak ini sorry ya. Nah, karena tadi saya banyak ngomongin tentang wawancara atau interview, nah ini ada yang kalian harus persiapkan ya. Nah, jadi ini materinya saya akan fokus ke nanti buat kalian latihan ya, buat kalian praktek untuk ambil data ya. Nah, menjadi sangat penting kita melakukan proses interview di dalam analisa jabatan ya, karena justru disinilah oh iya Nindi nggak apa-apa. Justru disinilah dengan interview itu kita bisa memastikan sekian banyak hal ya, bisa jadi berdasarkan data-data yang ada di perusahaan atau hasil dari ONET tadi kalian searching gitu ya, itu ternyata nggak terjadi pada jabatan di perusahaan tersebut. Nah gitu ya, sehingga teman-teman di sini untuk nanti kalian melakukan proses analisa jabatan, kalian mesti pastikan dulu tujuan kalian melakukan wawancara itu apa. Kalian butuh data apa saja. Ya, jadi sejak awal kalian pastikan dengan teman-teman, kalian mau butuh data apa aja. Kalian mau cari data apa saja ketika melakukan proses interview di dalam analisa jabatan. Jadi nggak sporadis ya, begitu ketemu orang tanya terus nanti udah gitu apalagi ya, udahlah selesai, begitu pulang 2 hari kemudian, seminggu kemudian kita baru ingat, oh iya kita harusnya nanya ini lagi, baru diwawancara lagi. Sehingga kita harus bikin rancangan panduan wawancaranya, gitu ya. Oke, mulai dari memperhatikan struktur organisasi. Nah, penting ya buat teman-teman nanti kalau mau melakukan analisa jabatan, kalian perhatikan si jabatan yang akan kalian analisa di dalam struktur organisasinya, dia posisinya ada di mana? Ya, misalnya kalian mau melakukan wawancara terhadap komisaris Pertamina. Nah, dia posisinya di mana sih komisaris itu? Sehingga pastinya nanti kalian akan bisa lihat dia membawahi apa saja, atau dia berada di mana, atau dia di bawahnya siapa, atau dia levelnya apa. Gitu ya. Jadi apakah memang sebagai pelaksana, konseptor, misalnya, atau pengambil kebijakan, atau yang mana? Nah, itu pentingnya kalian perhatikan struktur organisasi. Sehingga kalian bisa susun daftar pertanyaan juga dari hasil kajian struktur organisasi.
Terus ketika kalian melakukan wawancara, tolong ya fokus satu persatu di setiap bagian di dalam job desk-nya. Jadi kalian misalnya wawancaranya bertiga atau berempat kan satu kelompok. Kalian harus tahu nih teman kalian mau tanya apa, kalian mau nyambungin pertanyaannya kemana. Jadi jangan sampai kalian mengajukan pertanyaan yang berulang-ulang. Jadi ada satu orang ditanya oleh 4 orang dengan pertanyaan yang sama. Gitu. Atau misalnya pertanyaannya beda gitu dan itu temanya beda juga, yang satu nanya tentang persiapan misalnya, yang satu tentang hasil, yang satu nanya yang mana ya itu temanya berbeda. Sehingga ketika kalian melakukan analisa jabatan, tolong fokus satu persatu di dalam proses job desk-nya ya. Pastikan ketika bertanya itu tadi ya kita udah bahas open ended, apa yang dicapai, bagaimana yang selama ini tercapai seperti apa, upaya yang dia lakukan seperti apa, kenapa kegiatan tersebut harus dilakukan, gitu ya. Jadi bukan misalnya apa yang harus dicapai, oh target, apa targetnya, oh uangnya banyak misalnya, mulai dari kata apa, tapi kalian lanjutkan dengan apa, gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan sambungan berikutnya. Oke. Terus juga ajukan pertanyaan secara berkesinambungan. Setiap kalian dengarkan apa jawabannya si narasumbernya, gitu ya. Kalian pastikan dan klarifikasi apakah yang kalian pahami itu memang benar atau enggak. Jangan lupa untuk probing. Ya, probing itu untuk memastikan detail yang ada, memperlihatkan perbedaan antara setiap jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Jadi probing itu menjadi sangat penting ya buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan wawancara terhadap kepala sekolah, terus ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah. Nah, kalian lakukan probing untuk membedakan mana aktivitas yang dilakukan oleh kepala sekolah dan mana yang dilakukan oleh wakilnya. Gitu ya. Terus kalian juga lakukan probing di area yang sensitif secara lebih mendalam. Maksudnya apa secara yang sensitif itu? Sensitif yang memang itu menjadi concern terhadap jabatannya atau pekerjaannya. Gitu ya. Oke, perhatikan juga kalau kita banyak diskusi atau tanya-tanya tentang pekerjaannya, itu kan pasti ya, mereka ini kok nanya-nanya melulu, ini jangan dia menilai saya, gitu ya. Nah, ingatkan juga bahwa kita nggak menilai Bapak, tapi kita menilai mengenai aktivitas yang Bapak lakukan itu apa saja, dan kenapa itu dilakukan, dan seberapa pentingnya itu harus dilakukan. Gitu ya. Karena kalau si orang yang kita analisa jabatan itu udah mulai curiga, kadang dia akhirnya udah pertama bisa blocking, menolak untuk diwawancara, atau dia menceritakan hal-hal yang berlebihan, atau bahkan sebenarnya dia menceritakan hal-hal yang tidak sebenarnya dia lakukan, tapi disampaikan karena ingin terlihat bagus di depan kalian. Ya, sehingga penting buat kalian itu bersikap sensitif terhadap segala sesuatunya. Pastikan di awal diskusi kita jelaskan ya bahwa tujuan wawancaranya apa, bahwa kita bukan menganalisa dia tapi aktivitasnya atau pekerjaannya. Terus pastikan juga bahwa hasil wawancara ini akan ditulis dan akan dilaporkan kepada atasannya. Untuk apa? Untuk saling cross check. Ya, takutnya ada bawahan atau misalnya jabatan yang sedang kalian analisa, terus si bawahnya itu si pemegang jabatan itu membual ya, bagus-bagusin aja tuh aktivitasnya biar kelihatan sibuk, biar kelihatan keren. Tapi ketika kita bilang bahwa kita akan berikan kok hasil wawancara ini ke atasannya untuk dimintakan persetujuan. Nah, ini nanti si pemegang jabatan itu juga akhirnya jadi mikir-mikir ya, dia akan menceritakan yang real atau yang tadi ya yang berlebihan itu gitu. Oke. Nah, salary boleh nggak sih sebenarnya kita nanya salary, kita tanya aja pendapatan atau income yang dia peroleh di dalam perusahaannya gitu ya. Oh, misalnya gaji saya 10 juta. Oke, kalian bisa tanya komponennya apa saja gitu ya. Kalau misalnya dia saya mah pokoknya segitu UMR, kalian harus tahu tuh UMR-nya berapa gitu ya. Selain itu ada lagi nggak? Terus kita juga hindari sebenarnya menanyakan tentang performansi kerjanya, Bu. Kan kalau Ibu biasanya di dalam perusahaan kan ada KPI ya, Bu ya. Nah, KPI Ibu sebelumnya seperti apa? Nah, ini juga kita nggak tanyakan ya. Kalau salary paling kita tanya secara umum.
Kenapa kita nggak perlu tanyakan tentang KPI? Karena kita tidak menilai atau kita tidak melakukan wawancara terkait dengan dianya sendiri, ya. Terus misalnya Ibu sebagai dosen saat ini misalnya ya punya keinginan nggak untuk menduduki jabatan lain? Nah, itu nggak usah ditanya juga karena nggak ada kaitannya. Yang disiapkan adalah jangan lupa bikin janji ya, karena dengan janji artinya dia sudah menyediakan diri untuk diwawancara dan dia sudah mempersiapkan diri untuk diwawancara. Wawancara baik yang dilakukan di ruangan, terus balik lagi info tentang organisasinya ya, mau struktur, visi, misi, budaya dan yang lain, bahkan gambaran tentang perusahaannya apa, gitu ya. Jadi kita harus tahu ya, misalnya kalian mau melakukan wawancara pada karyawan marketing Indolife. Nah, kalian harus tahu dulu ya, di perusahaan Indolife itu perusahaan apa. Gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi akan berbeda dengan frame yang kalian punya. Oke, nah nanti pas analisa jabatan, jadi selain perkenalan, kalian sampaikan nih tujuan analisa jabatan itu untuk apa, sampaikan agenda wawancara untuk sesi ini berapa lama diperlukan, gitu ya. Terus minta dia menjawab pertanyaan sesuai yang kita ajukan aja. Kalau misalnya si orang yang kita tanya ya, yang sedang jabatannya sedang kita analisa, malah dia bertanya-tanya, boleh nggak kita jawab? Boleh, tapi jawablah sesuatu yang memang krusial aja. Gitu ya, misalnya kalau nanya-nanya hal yang pribadi, Mbak di psikologi ya, kalau psikologi itu SPP-nya berapa sih? Nah, terus susah nggak kuliah di psikologi, pelajarannya apa aja? Nah, itu kan jadi di luar konteks kalian analisa jabatan ya. Better kalian sampaikan dulu bahwa oke Pak, nanti saya akan jawab itu Pak, tapi sekarang saya akan mengajukan pertanyaan terkait dengan analisa jabatan dulu, gitu ya. Oke, seperti biasa sebelum melakukan wawancara kita go rapot ya, bikin pembukaan yang nyaman. Nah, ini pas isi wawancaranya ya, gunakan kalimat yang umum. Terus kalau kita mau tanya tentang tanggung jawab utama, kita juga perlu ya mengklarifikasi untuk memastikan bahwa itukah tanggung jawab utamanya, gitu ya. Hindari diskusi yang terlalu panjang untuk aktivitas yang terlalu spesifik, gitu. Jadi misalnya saya mengantarkan setiap hari saya mengantarkan bos makan siang. Makan siangnya di mana? Menunya apa aja? Siapa yang bayarin? Nah itu nggak usah, gitu ya. Itu nggak ada di analisa jabatan. Selalu pastikan ketika kalian melakukan wawancara itu cek ke job desk ya, selalu pastikan cek ke job desk. Makanya better sebelum kalian melakukan wawancara analisa jabatan, kalian mintakan dulu tadi salah satunya adalah job desk-nya, gitu ya, biar nanti kita lihat di job desk-nya ABCD, kok dia bilangnya EFGH. Nah, pastikan di dalam sesi wawancara itu kalian mendapatkan inti dari jabatan ini ngapain. Gitu ya, jadi sebagai supervisor logistik itu tugasnya apa ya? Nah, gitu ya. Oke, ketika menutup, ya kita sampaikan bahwa kita sudah selesai sesi wawancaranya, gitu ya. Terus ini terima kasih atas kesediaannya untuk direkam misalnya ya kalau melakukan wawancara, atau mungkin ada hal-hal yang sudah dia sampaikan tapi masih ada yang ingin dia tambahkan nanti terkait dengan analisa jabatannya, gitu ya. Atau misalnya dia punya masukan bahwa sebenarnya sangat berat buat saya mengerjakan tugas-tugas itu. Karena apa? Karena pendidikan saya nggak sesuai. Nah, itu kan jadi hal yang penting ya. Gitu. Oke, setelah itu selesai, sampaikan bahwa hasil wawancaranya akan dibuat dalam bentuk draft gitu ya. Terus disalin menjadi draft yang nanti kita akan minta dia untuk memverifikasi betul nggak ini dia setuju dengan apa yang kita tuliskan, dan juga kita akan minta verifikasi kepada atasannya ya. Oke, nah draftnya apa? Nah, kita siapkan ya nanti format laporannya. Kemarin waktu kita kuliah umum juga kan kita dengerin ya kata Pak Dimas atau Kang Dimas bahwa formatnya itu akan disesuaikan dengan setiap perusahaannya. Bisa jadi satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu berbeda, gitu ya. Selalu draft itu kirimkan ke yang bersangkutan untuk membuat dia tahu ya bahwa ini yang dia sampaikan selama sesi wawancara, gitu ya, betul atau enggak, atau ada yang masih kurang.
gitu ya, dan sampaikan bahwa apa yang kita tulis itu sesuai dari hasil wawancara. Jadi makanya penting kalian gunakan alat perekam. Nah, terus di dalam draft itu bukan hanya sekedar menuliskan daftar kegiatan ya, ini sama seperti tugas yang lalu ya, tugas tentang kabag, nah job desk kabag ya, nah itu mah kalian masih nulisin daftar kegiatan. Nah, di analisa jabatan itu ada proses analisanya. Gitu ya. Terus sampaikan tentang batas waktu waktu kegiatan wawancaranya. Terus si analisa jabatan ini bisa berlaku berapa tahun atau berapa lama. Oke, kalau oke, minta dia untuk tanda tangan, terus nanti kita akan kirim ke atasan. Kalau atasan setuju akan tanda tangan juga, baru nanti direkap atau disentralisasi oleh personalia. Artinya apa? Personalia bagian SDM atau bagian HRD itu menjadi pengumpul data. Jadi semua hasil jabatan yang ada di perusahaan itu semuanya ada di bagian personalia. Oke, itu draftnya buat persiapan kalian intake data. Ada yang mau ditanyakan? Sambil nanti saya akan share itunya ya, langkah-langkahnya. Langkah yang akan kalian gunakan untuk tugas. Saya share dulu di mana ya? Saya better share di WhatsApp kelas atau di sini aja kalian download. Kalian lebih mudah yang mana? Chat. WhatsApp Bu boleh. WhatsApp aja. Oke, udah kebayang kira-kira untuk intake datanya, jadi mulai minggu depan atau mulai besok juga kalian sudah mulai ancer-ancer kalian akan melakukan analisa jabatan ke instansi mana. Kalau perlu surat, misalnya si instansi itu perlu surat, boleh dari sekarang urus-urus suratnya. Atau kalian ngobrol-ngobrol dulu sama si pemilik jabatan, nah, gitu ya. Itu boleh dilakukan. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas akhir? Ingat ya, kerjain tugas akhirnya optimal karena poinnya ini lebih besar dari nilai UTS dan UAS sekalipun, ya. Karena ini tugas akhir dan yang berkontribusi ya pasti akan dapat poin besar ya. Jadi artinya kalian mampu menjelaskan juga hasil analisa jabatan ketika presentasi. Saya coba slot satu pertemuan cukup nggak untuk semuanya presentasi. Kalau di sini kan ada 29 orang atau 28, 27. 27 dibagi 4 itu sebenarnya mungkin ada 5 kelompok ya cukup lah. Gitu ya, satu kelompok 15 menit. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah kebayang? Silvi mau kemana? Silvi wawancara analisa jabatannya, Vi? Mau didiskusiin dulu paling Bu sama teman-teman kelompok. Ya, oke ya. Kelompoknya siapa aja sih? Mangga terserah kalian aja ya. Yang penting pastikan bahwa teman-teman kalian itu terlibat dalam pengerjaan tugasnya. Nah, jadi kalau misalnya yang nggak terlibat sih, nggak usah dimasukin lah namanya, gitu ya, biar dia suruh kerja sendiri aja. Nah, terus misalnya nih, kalian kesulitan untuk datang ke perusahaannya. Minimal kalian bisa sekali, 2 kali, misalnya nggak setiap hari dan nggak bergerombol. Terus juga kalau wawancaranya misalnya boleh kalian lakukan by Zoom, itu boleh juga. Gitu ya, kalian boleh manfaatkan media ini. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akan share di grup